Oh 250 kan? Bapak nggak ngerti tas ya? Menurut Bapak ini bagus nggak? Bagus Bu ya. Nah, pendapat bagus itu nalar, indra atau apa? Naluri sendiri Bu. Naluri itu apa? Perasaan. Perasaan ya? Feel. Berarti sumber pengetahuan itu juga Rasa ya. perasaan. Feel. Kalau bahasa agamanya adalah spiritualitas atau intuisi. Nah, gitu loh Pak. Iya. Jadi kita bicara tentang reality kita, sehingga ketika kita sedang belajar filsafat ini tuh kita bukan belajar apa yang ada di awal-awal, tapi kita benar-benar mengidentifikasi wilayah epistemologi ini adalah wilayah pertama kita mengenali sumber pengetahuan yang kita miliki, sehingga kita punya pengetahuan hasil cara kerja sumber ini. Baik, yang kedua adalah cara manusia mendapatkan pengetahuan itu caranya gimana? Mencari. Iya, mencari. Mencari itu apa sih? Jalan dari sini ke sana. Berpikir. Oke, berpikir. Ibu? Karena ada masalah. Bukan. Ya ada masalah, tapi kan nggak kita kenali kalau kita nggak Mencari tahu. Cara mencari tahu bahwa itu adalah masalah itu menggunakan kita harus Kayak tahuan. Menggali Keinginan informasi. Ya, keingin-tahuan. Ingin tahu itu gimana caranya? Satu berpikir. Uji coba. Uji coba ya. Eksperimen Bu. Oke. Uji coba itu berarti indrawi atau nalar? Indrawi. Indrawi ya. Baik. Berarti cara untuk mendapatkan pengetahuan pertama adalah berpikir. Nggak percaya? Menurut Mas di ruangan ini jualan obat atau kuliah? Kenapa bisa begitu? Ada mahasiswa, terus kemudian kegiatannya belajar mengajar. Nah itu kan identifikasi nalar kan, berpikir bahwa kelas ini bukan jualan obat tapi ini kuliah. Itu kan nalar yang mengidentifikasi, yang menyimpulkan, yang menganalisis. Kemudian uji coba atau riset. Ya. Nah, riset, uji coba itu kan sebenarnya itu aktivitas mengindra, ya nggak? Betul. Yang ini nanti ini juga akan mendapatkan pengalaman, ini juga Hasil. ya. Nah kemudian ketika Bapak melihat istri Bapak itu cantik sekali, itu kan sedang mengalami merasa kan? Itu kan pakai hati kan? Nah itu kan ya, berarti apa itu istilahnya? Feel. Iya, cara kerjanya ini loh. Cara kerjanya rasa ya. Iya, cara kerjanya. Nurani. Nurani itu kata bedanya. Menurani ya. Nuranisasi jadi. Ini biasanya refleksi, renungan itu dan seterusnya. Meditasi, tahajud, ya enggak? Itu kan bagaimana cara-cara spiritualis untuk mendapatkan pengetahuan ya. Yang ketiga ini bukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang benda, karena benda itu nggak usah pakai hati, udah bisa pakai melihat langsung udah bisa. Apa yang harus pakai hati? Itu perasaan ini kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang itu memang bersifat spiritual. Misalnya gimana cara saya mendapatkan petunjuk supaya saya kuliah atau enggak ya, S2 atau enggak ya, mau S2 atau mau dagang ya, misalnya punya duit nih untuk sekolah waktu ini ya istiharoh misalnya. Nah itu kan untuk mendapatkan pengetahuan kan. Ini mau dua. Mangga. Silakan bertanya. Sebelum dilanjut. Tapi ini ngomong-ngomong kalau pernah datang kenapa? Nggak ada kabar Bu. Kalau tadi saya itu Bu berangkat dari rumah sampai Lumpur itu macet. Jadi ada kegiatan kira budaya Cirebon Bu. Kegiatan kira budaya Cirebon. Di mana? Satu
arah. Di Plumbon. Lumayan lama sih itu macetnya sampai dengan Oh, gitu. Pasidik juga dari sana sih arah sana. Majalengka itu. Majalengka juga. Karena dia mau pakai mobil umum ya. Dari Basma juga pakai Umum ya. Dari Cirebon ya, asik sekali tuh. Iya. Apa aja tuh yang keluar? Saya lihat sih ada Lumping, ada apa ya? Singapura. Dalam rangka apa tuh Mas? Tahu ya, cuma lewat aja sih. Baik, silakan yang mau bertanya. Oh ini Bu, ada yang kurang. Paham Allah. Itu charger Bu. Oh iya. Tadi kan Ibu kan bagaimana Ya, kita nggak ada, kita nggak ada internet. Kan Bu ya, Ah, kita juga penerapan kayak gitu sudah diterapkan ya sistem kayak gitu. Jadi Yang mana? Itu yang bagaimana penerapan teks untuk memahami teks itu Bu, yang awal yang 80% ya, 20% tidak itu Bu. Oh iya. Kita sudah diterapkan ya. Ah. Ya, dari Sudah sistem diterapkan. belajar saya di rumah tuh Bu. Oh. Jadi dari berbagai sumber ilmu saya dapat ya. Jadi buku itu di pajangan segini, ya berapa buku lah. Wah. Dari berbagai sumber buku kita dapat. Hmm. Cuma kesulitan saya itu Bu, yang kendala yang menjadi malas saya itu, ya taruhlah memahami pasal ini ya, atau pasal atau gimana. Kan kita ambil dari buku ini. Cuma kesulitan saya yang menjadi malas itu, ini yang baru terbuka. Nyari lagi itu Bu, jadi maksudnya keterlambatan untuk memahaminya itu. Oh. Ini maksudnya gini Pak. Bisa ya? Bekecot itu halal apa haram sih? Misalnya. Enggak Bu, tadi kan itu kan tentang itu sisi. Iya. Sehingga dengan dari berbagai sumber yang kita dapat, sehingga akan Memperkuat. memberi itu apa? Tadi itu Pengakuan yang arif. Iya kan? Ini maksudnya gini Pak, Iya. maksudnya prosesnya itu bukan individual. Kalau Bapak misalnya individu itu ya ada di wilayah di sini. Misal gini loh Pak, maksudnya itu ada 10 orang, 10 ulama misalnya. Nah ini apa namanya sedang Istihad. mengkaji teks tentang boleh nggak sih sekarang itu poligami, masih boleh nggak sih sekarang itu poligami, misalnya Pak ya. Iya. Ini mengkaji teks tentang poligami dari 10 ulama misalnya. Nah, 10 ulama ini dalam mengkaji teks poligami ini nggak main-main. Ini semuanya, ini kan berada dengan teks ya. Semuanya mengeluarkan Argumen. jurusnya masing-masing yang tertinggi dan Ya, lain. itu kan pasal masail kan. Ya, yang saya maksud jurus di sini adalah kemampuan metodologisnya ini semuanya digunakan untuk memahami teks ini sehingga satu sama lain itu saling cross check. Saling cross check. Ini terus akhirnya hasilnya didiskusikan Pak ya. Hasilnya menurut beliau gimana. Terjadilah polemik masail. Nah, ternyata misalnya Pak yang hasilnya itu diakui 90% ke 10 orang ini adalah hasil pemahamannya A. Semuanya setuju ke sini. Inilah yang disebut sebagai kebenaran mayoritas. Dan ini yang menjadi pedoman sementara. Pedoman sementara. Kenapa kok tidak langsung ditetapkan menjadi pedoman seumur hidup misalnya? Pengetahuan beliau bisa jadi tahun depan terkalahkan oleh pengetahuan yang lain karena beliau lebih mumpuni lagi di bidang metodologi. Misalnya dia mengenali mampu di 7 bahasa misalnya, sampai bahasa kampung-kampung Arab itu paham semua misalnya. Setelah istilah kasar metodologinya ternyata beliau lebih kaya dari beliau, sehingga pada 3 tahun kemudian inilah ulama yang
termasuk yang dianut oleh mayoritas masyarakat karena kepandaiannya itu dalam memahami teks misalnya. Ini bukan kok kita menggunakan banyak refleksi, itu bukan. Iya, ngerti juga Bu. Kalau itu kan secara utama itu ya. Kalau kita mau secara individu, sistem belajar metode. Iya. Jadi kita tuh dari berbagai sumber yang ada. Cuma dengan kesulitan saya yang jadi untuk memahami, menghasilkan penggabungan bahasa istilahnya dari berbagai sumber, itu kendalanya kadang Kendalanya maksud. ambil baru membuka nyari lagi. Jadi keterlambatan dalam sistem belajar bagi saya. Bagi saya pribadi. Jadi kita tuh ya memang secara pemikir memang lebih luas kita juga mengakui dari adanya tiga ini, buku ini dari berbagai sumber. Nah caranya Pak, bagaimana Bapak memilih buku ini yang paling representatif, buku yang paling berkualitas itu adalah ilmu metodologi yang dipakai. Misalnya Quraisiyah itu kenapa ya kok dalam tafsirnya itu memaknai kata-kata qawwamuna 'alan nisa itu bukan hanya sebagai pemimpin, tapi beliau juga ini artinya juga pemimpin, juga sahabat, juga mitra, juga teman. Kok ini berbeda ya dengan Hamka misalnya? Hamka hanya memaknai sebagai pemimpin. Nah di sini pasti masalah metodologi. Metodologi yang digunakan oleh kemampuan metodologi Hamka itu oleh siap mungkin sudah lebih maju daripada ini contoh aja begitu. Nah untuk melihat kualitas hasil pemahaman seseorang adalah lihatlah metodologi yang digunakan. Semakin kaya metodologi, maka dia akan semakin bisa mengangkat kandungan makna di dalam teks itu semakin memadai. Nah, di sini dibutuhkan kejujuran intelektual. Kejujuran intelektual itu bagaimana sikap legowo terhadap kemampuan orang lain. Pokoknya ya, repot kalau sudah pokoknya. Ini ayatnya jelas kok kayak ini. Jelas gimana? Ini kan artinya begini. Arti apa? Arti bahasa. Nah, arti bahasa. Sangat dangkal kan? Pernah waktu itu ada di Cirebon ada diskusi yang sangat